ini dengan apa ya? Es jam Explore. Tiap hari keluargaku kena panas yang bikin gerah, keringetan, dan bau badan. Mereka perlu yang segar, mandi pakai Dettol. Segarnya Min dan jeruk yuzu berikan sensasi 5 derajat lebih dingin dan lindungi dari kuman penyebab bau badan. Dettol, perlindungan dengan sensasi 5 derajat lebih dingin. Pegal dan otot kaku habis olahraga, pulihkan dengan Vatikan Putih. Pegal dan otot kaku habis olahraga, pulihkan dengan Vatikan Putih. Pegal dan otot kaku habis olahraga. Berbeda alatnya, juga berbeda teknik membuatnya. Alas keranjang menggunakan cara mendorong gerakannya maju mundur secara bergerak. Berbeda dari alat pembuatan yang melakukannya hanya berpusat di satu titik putaran. Tapi ukurannya yang sangat besar dibanding ukuran ulekan pada umumnya, tentu saja memerlukan tenaga ekstra agar bumbu kacangnya bisa cepat halus. Itu buat dari apa, Kak? Dari jambu batu. Oh, jambu batu. Oh, jambu kan berat, bentuknya kayu bunga. Oh, jadi kenapa pakai jambu batu, Kak? Kenapa nggak batu? Batu kan jadi terus apabila ada masuk pusat makanannya. Kalau batu biasa, kalau yang aku enggak. Kebanyakan kan yang biasa. Rujak mural memang banyak ditemukan di Pulau Jawa. Namun ada perbedaan yang mencolok rujak di Jalan Kalikoran dengan di daerah yang lainnya. Selain bumbunya lebih kental karena ada tambahan ubi, ada juga tambahan honje atau kecombrang dalam bumbu rujak Kalikoran. Rasanya lebih ringan dan rasanya khas. Honje atau kecombrang juga dipercaya dapat meningkatkan nafsu makan dan memberikan sensasi rasa yang unik pada rujak bulat.
digunakan untuk rujak, perikanan juga untuk sayur asam, sayur lodeh, aneka tumisan, dan tepung. Boleh saya coba ya? Lihat ya. Belah nih. Bisa coba nih, aman kan ya? Aman. Coba ya. Oh, iya. Uh, tapi nggak seasam dulu ya. Tapi ini agak mendingan sih. Selain rujak konjing, ada kedai legendaris yang paling tua di Kalektoran, Bubur Ayam Haji Zainal. Sudah ada sejak tahun 1960 dan merupakan pelopor warung di Jalan Raden Ikik, Miradikarta. Uniknya, meski legendaris di Tasikmalaya, bubur ayam ini bukan bubur khas Sunda. Tapi yang tipikal buburnya bubur apa kak? Tipikal bubur Chinese, ya asin gurih. Oh, kalau bubur Chinese itu harus ada apa biasanya? Biasanya cakwe, gitu, terus tongcai yang asin-asin. Oh, asin itu ya, asin itu ya. Terus di sini tambah bawang daun. Terus yang paling utama atau yang nggak biasanya pakai ayam kampung. Oh ya. Bubur ayam khas Tasikmalaya mirip seperti bubur ayam Cianjur. Tekstur buburnya kental, rasanya gurih, ada tambahan bumbu kaldu kuning, serta kerupuk merah atau oranye. Berbeda dengan bubur ayam Cina yang lebih encer, dengan topping sederhana seperti cakwe, seledri, tongcai, dan tambahan kecap asin. Yang unik adalah cara membungkus buburnya. Bubur ayam umumnya dibungkus dengan styrofoam, tapi di sini menggunakan kertas nasi. Melipat kertas nasi harus menggunakan teknik sendiri supaya bubur ayamnya tidak tumpah. Bahkan sebelum dibungkus kertas nasi, bubur yang agak encer ini dibungkus dengan daun pisang. Di Kalektoran ada juga surabi yang sudah eksis sejak tahun 1980-an. Kalau sekarang surabi sudah bermacam rasa dan topping, Pak Jono masih mempertahankan resep warisan neneknya, yakni hanya menjual 3 jenis surabi: polos, oncom, dan kinca atau gula merah. Ya. Minum panas ini. Tapi sih penasaran juga. Ternyata ada alatnya. Ada alatnya kenapa lupa. Kebanyakan penjual surabi di wilayah Jawa Barat masih menggunakan tungku tanah liat dan kayu bakar, meski ada juga yang sudah menggunakan wajan aluminium dan kompor minyak. Wajan yang terbuat dari aluminium memang panasnya lebih cepat, tapi tidak memiliki aroma khas seperti surabi yang dibuat di cetakan tanah liat. Surabi memang kuliner khas tanah Pasundan, disebut mirip pancake Belanda yang terbuat dari tepung beras dan santan. Namun ada kemiripan juga dengan kue apam India dari tekstur dan bentuknya. Ya, kok ininya dikit nih? Apa adonannya kenapa tuh Pak? Ini supaya fresh ya ininya apa supaya mendadak. Oh. Sesuatu dadakan gitu. Oh gitu. Kalau yang pengen 10 ya biji ini 10. Oh gitu. Jadi bukan yang ditampung banyak gitu ya? Enggak. Bikin langsung bikin. Oh gitu. Ya. Jadi emang sebenarnya dia ada juga nih di kelapanya di sini tuh. Nah, jadi dia bikinnya ketika ada pesanan. Ketika ada pesanan dia baru dibikin. Sebenarnya ada 7 makanan legendaris yang sangat terkenal di Jalan Kalektoran selain surabi, rujak, dan bubur ayam, yakni nasi tutuk oncom, warung makan Bu Ihat, cakwe Gunung Jati, dan gorengan. Jalan Kalektoran atau Kolektoran sudah ada sejak zaman Belanda, namun di awal abad 20, jalan bersejarah ini diganti dengan nama Jalan Raden Ikik Miradikarta yang merupakan toko pers Tasikmalaya. Rektoran ini itu dari kata rektor, rektoran ya, dari kata rektor dan memiliki 2 arti. Rektor itu bisa berarti atau bermakna seorang yang bertugas ketika misa di gereja ya, terus membacakan Injil ya. Bisa juga rektor itu kaitan dengan seorang dosen lah, kaitan dengan sebagai pejabat fungsional ya. Tetapi itu kemungkinan besar adalah warisan komuni. Ada di situ bisa saja dulu ada tempat seorang rektor dan tinggal di situ di
di skala kolektoran itu maka butuhlah nama kolektoran. Jalan Kolektoran sangat strategis karena dekat pusat kota dan Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Sejak dulu, Jalan Kolektoran sering dijadikan titik temu antara aktivitas religius, sosial, dan ekonomi. Meski sudah menjadi tradisi, khusus tahun ini merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka, pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk mengibarkan bendera merah putih selama sebulan penuh. Tak heran, para penjual bendera musiman, mulai dari gerobak-gerobak yang mangkal di pinggir jalan, sampai pasar-pasar sudah membuka lapak mereka sejak 2 bulan jelang Agustusan. Seperti Pasar Jatinegara Jakarta Timur yang sudah dipenuhi dengan warna merah putih yang meriah. Nah, para pedagang yang ada di Pasar Jatinegara ini punya cara unik untuk menarik banyak pembeli. Mereka tidak hanya menyediakan bendera-bendera standar yang dipasang di depan rumah, tapi mereka juga menyediakan seperti aksesoris yang bisa dipakai dan digunakan tapi tetap bernuansa merah dan putih. Tak jauh dari Pasar Jatinegara, tepatnya di pinggir Jalan Matraman Raya, saya bertemu seorang penjual bendera yang mangkal hampir 24 jam. Namanya Jumari. Uniknya, ia justru menjahit bendera-benderanya sendiri dengan mesin jahit yang ditaruhnya di pinggir jalan. Maka hanya ditutup ketika hujan mengguyur saja. Ini kalau untuk lokasi, ini kan Bapak unik ya, nggak dalam ruangan, tapi malah di pinggiran jalan kayak gitu. Kok bisa nggak di pinggiran jalan ini ada penjahit gitu? Kita kasih kunjung di beda orang. Kita paling lama di sini dari nanti. Jadi semua ini kenal. Ya gitu. Jadi kalau tempat kita mungkin dipersulit, kalau kita kan dari masuk orangnya yang dulu dari Polres yang komandannya dulu kenal sama kita. Kita dari orang kejual Siliwangi gitu ya. Oh iya. 1922 kalau saya pakai di sana ada nanti. Ya di Yoke pun ada. Ini nggak pakai di saya pakai biasa. Dengan adanya mesin jahit, pembeli bebas memesan berbagai ukuran, mulai dari ukuran standar hingga ukuran panjang lebih dari 50 meter. Bahan kain untuk bendera dibelinya di Pasar Tanah Abang. Barulah dengan ilmu menjahit yang dipelajari dari rekan kerjanya, ia membuat ratusan bendera berbagai model. Pesanannya datang dari sekitaran Jakarta Timur hingga luar Jakarta, seperti gedung-gedung perkantoran yang membutuhkan bendera ukuran besar dengan bentuk gelombang. Cara membuatnya pun pastinya mudah. Butuh keahlian untuk membuat lekukan bendera menjadi rapi. Itu caranya yang pertama lempeng dulu. Habis lempeng dikasih karet. Ya, nanti bisa berkembang. Jadi ada lekukan. Ya, lekukannya kalau bikin cat lembangnya lebih bagus. Aturan 1 meter jadi 80. Kalau ditarik 85. Itu ngepres jadi kembangnya lebih bagus. Kalau dikendorin 80 itu ada keriput. Ini ada ini keriput. Ya. Kalau ini kan ngepres jadi kencang. Selain untuk memenuhi kebutuhan 2 gerobak yang berada di kiri kanan mesin jahitnya, dulu Jumari juga memasok stok bendera untuk pedagang lain. Namun produknya kalah bersaing dengan bendera yang dibuat instan dengan harga yang lebih murah. Tapi pria 56 tahun ini tetap mempertahankan kualitas dengan bahan yang tebal, dengan warna merah dan putih yang tidak mudah luntur terkena hujan dan panas, sehingga bisa digunakan berulang sampai 5 tahun berikutnya. Menjahit bendera sendiri bukan berarti Jumari sembarangan membuat ukuran bendera sesuai keinginan pelanggan. Namun ia menjadikan aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagai acuan untuk ukuran bendera yang dijualnya. Besar kecilnya bendera dibedakan berdasarkan peruntukannya. Misal untuk